Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Bapa di sorga berbicara bagi kami, menyampaikan firman-Mu kepada kami. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Taruhlah perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Sebagai orang percaya, seharusnya kita sudah tidak punya lagi pilihan hidup yang lain. Pilihan hidup kita itu hanya satu. Kita mau serius berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Saya ulang sekali lagi, pilihan hidup kita itu hanya satu. Kita mau serius berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Kenapa demikian? Karena kita harus benar-benar menyadari bahwa kesempatan hidup kita yang terbatas di dunia ini, saya katakan kesempatan hidup kita yang terbatas, sebab firman Tuhan katakan masa hidup kita di dunia ini kan hanya 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun, tetapi itu pun kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dengan demikian kita bisa mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan dari dunia ini. Sebab semua yang kita harapkan dari dunia ini, semua yang ingin kita nikmati di dunia ini, tidak ada sesuatu yang bernilai kekal. Semuanya itu sementara. Nah, kalau kita menjerumuskan diri kita hanya untuk menikmati kehidupan dunia yang sementara ini, itu berarti kita tidak serius mempersiapkan kehidupan kita untuk di kekekalan nanti. Oleh karenanya saya katakan tadi, kita harus sadar kesempatan hidup kita yang terbatas di dunia ini harus kita pergunakan untuk berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Dan kalau kita mau berurusan dengan Tuhan secara pribadi, tujuannya itu bukan supaya kita bisa hidup menikmati dunia ini, tetapi berurusan dengan Tuhan secara pribadi itu tujuannya hanya satu, supaya kita bisa mempersiapkan kehidupan kekal kita dengan sempurna. Saudaraku, sebagai orang percaya kita harus sadar, kalau saat ini kita tidak serius berurusan dengan Tuhan, maka ketika kita menutup mata, di kekekalan nanti kita akan ditolak oleh Tuhan. Oleh karenanya saudaraku, setiap hari kita harus memiliki interaksi langsung yang bersifat pribadi dengan Allah. Kenapa demikian? Karena Allah Bapa di sorga itu selalu menyediakan diri untuk kita jumpai. Saya ulang sekali lagi, Allah Bapa di sorga itu selalu menyediakan diri untuk kita jumpai. Persoalannya adalah karena selama ini kita terlalu serius berurusan dengan dunia ini demi mengejar apa yang kita inginkan, yang ingin kita nikmati. Pada akhirnya kita tidak pernah berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Yang sama dengan kita tidak pernah serius mencari Tuhan. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara perhatikan itu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari periksa hidup kita. Selama kita hidup ini, dalam hari-hari hidup kita, seberapa serius kita menyediakan waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Seberapa serius kita mau berurusan dengan Tuhan. Seberapa banyak waktu yang kita sediakan untuk mencari Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Kalau kita periksa hidup kita, kita akan menemukan bahwa ternyata waktu yang kita sediakan untuk mencari Tuhan itu adalah waktu-waktu yang tersisa dari aktivitas hidup kita di sepanjang hari. Artinya kalau malam kita berdoa hanya untuk tidur. Kalau pagi kita berdoa hanya untuk memohon berkat-berkat Tuhan, supaya sepanjang hari yang kita jalani, Tuhan bisa memberkati segala sesuatu yang kita lakukan. Lalu hasil dari semuanya itu artinya ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita akan mempergunakan itu untuk menikmati dunia ini. Saudaraku, inilah cara hidup yang sia-sia.
Sebab kita mencari Tuhan hanya untuk memanfaatkan kuasa Tuhan, supaya kita diberkati. Dan kita tidak pernah serius menyediakan waktu yang terbaik, waktu yang khusus, waktu yang tidak boleh diganggu oleh kegiatan apapun, supaya kita bisa duduk diam, tenang di hadirat Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, mencari wajah Tuhan, belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu kita hidup melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hari hidup kita. Saudaraku, ini yang sering kali tidak kita sadari, dan itu banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita merasa yang penting sudah berada di dalam Yesus, yang penting hari Minggu kita sudah rajin ke gereja, lalu kita merasa puas, kita merasa cukup dengan kehidupan kekristenan yang seperti itu. Saudara, ingat baik, hidup kekristenan yang sesungguhnya itu adalah hidup yang serupa dengan Yesus. Saya ulang sekali lagi, hidup kekristenan yang sesungguhnya itu adalah hidup yang serupa dengan Yesus. Jadi kalau saat ini kita periksa hidup kita dan ternyata kehidupan kita belum benar-benar serupa dengan Yesus, saya harus katakan dengan jujur, jangan pernah berharap engkau akan diterima di dalam kerajaan sorga. Itu tidak mungkin, saudaraku. Sebab orang-orang yang akan dikenal oleh Allah, yang akan diterima di dalam kerajaan sorga adalah orang-orang yang sejak hidup di dunia ini sudah hidup sebagai anak-anak Allah, yang hidup takut akan Allah, menjaga kesucian hidupnya, menjaga kekudusan hidupnya, menjaga kebenaran hidupnya, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Inilah kehidupan yang sama seperti Kristus. Jadi kalau yang kita kejar di dalam sepanjang hari-hari hidup kita hanya supaya kita bisa menemukan, mendapatkan apa yang ingin kita nikmati, pada akhirnya semuanya itu akan menjadi sia-sia. Ingat firman Tuhan katakan tadi, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya ada waktunya di mana kita sudah tidak memiliki waktu lagi untuk mencari Tuhan. Yang artinya kita sudah tidak memiliki waktu lagi untuk merubah diri. Kita sudah tidak memiliki waktu lagi untuk berubah. Kita sudah tidak memiliki waktu lagi untuk bertobat. Pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti, kita baru menyesali perjalanan hidup kita. Tetapi penyesalan itu sudah tidak merubah apa-apa. Perhatikan itu, saudaraku. Penyesalan itu sudah tidak merubah apa-apa. Pada akhirnya kita akan ditolak oleh Allah. Seharusnya selama kita masih hidup di dunia ini, kita sadar kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah kesempatan untuk terus merubah diri. Tetapi kalau kita tidak pernah menyediakan waktu untuk berurusan dengan Tuhan, dan berurusan dengan Tuhan itu saya sudah katakan harus secara pribadi. Orang yang mau berurusan dengan Tuhan itu adalah orang yang mau bersedia menyerahkan segenap hidupnya untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kalau kita tidak bersedia menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka perjalanan kehidupan kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Kenapa demikian? Karena hanya orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, merekalah yang akan menjadi anak-anak Allah. Perhatikan di dalam Roma 8 ayat 14, firman Tuhan katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita setiap hari tidak pernah serius untuk mencari Tuhan, tidak serius berurusan dengan Tuhan, hal itu sama dengan kita tidak bersedia menyerahkan hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Padahal seharusnya kita tahu Roh Kudus itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, supaya segala sesuatu yang kita lakukan di sepanjang hari hidup kita adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, segala sesuatu yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Memiliki cara hidup yang seperti inilah yang akan merubah kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga.
Jika tidak, hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Dan itu artinya ketika kita menutup mata, kita tidak akan pernah dikenal oleh Allah. Mungkin ada banyak di antara kita yang beralasan, Pak, tapi kan kita masih hidup di dunia, kita masih memerlukan ini dan itu. Benar, tetapi semuanya itu tidak boleh menyita seluruh waktu hidup kita, sampai-sampai kita tidak memiliki waktu secara khusus untuk berurusan dengan Tuhan. Ingat, untuk makan, minum, dan pakai, asal kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, Tuhan pasti memberkati. Dan seperti yang firman Tuhan sudah ajarkan kepada kita, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bahkan di dalam doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini nasihat supaya kita memiliki cara hidup, pola hidup yang sederhana. Karena lebih dari semuanya itu adalah kita harus menemukan Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan, lalu hidup melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hari hidup kita, supaya kehidupan kita berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu, dan kami mau mengambil keputusan. Sisa hari hidup kami mau serius untuk mencari Engkau, duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan selalu berurusan dengan Engkau saja ya Allah, belajar mengerti kehendak-Mu, lalu hidup melakukan kehendak-Mu ya Bapa, supaya kehidupan kami berkenan kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.